Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketujuh, apakah makna firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Surah Al-Hadid. Jawab, maknanya al-ihatatu bil ilmi, bahwa Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada, sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Maknanya, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, ini kata ma'akum di sini, al-ma'iyyah di sini. Apa maknanya? Sebagian orang memahami ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berada di mana-mana bersama kalian. Nah, ini tidak benar. Ayat ini tidak bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala ada bersama kalian, berada di mana-mana, di mana kalian berada. Bukan. Karena kita katakan tadi, Allah itu ada, wajib kita yakini bahwa adanya Allah tidak sama dengan adanya makhluk. Ini sudah kita jelaskan tadi. Sudah kita terima tadi. Kita yakini akan hal itu. Maka jangan rusak keyakinan tersebut dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala ada di mana-mana. Karena orang yang mengatakan Allah Ta'ala ada di mana-mana, ini mengatakan Allah Ta'ala itu berada di satu tempat. Berada di tempat. Berada dengan bertempat. Kita tidak boleh mengatakan Allah bertempat. Kita katakan Allah ada tanpa tempat. Ketika dikatakan Allah ada di mana-mana, ini artinya meyakini bahwa Allah itu ada dengan bertempat, namun tempatnya di setiap tempat, di mana-mana. Berada di tempat yang bersih, berada di tempat yang kotor, berada di tempat yang menjijikkan, ya, di semua tempat, di semua sudut Allah Ta'ala itu ya ada di situ. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Akidah apa ini? Keyakinan apa yang macam ini? Ya. Jadi ayat ini apa maknanya? Para ulama mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum ay al-ihatatu bil ilmi. Jadi al-ma'iyah di sini bukan artinya Allah ada bersama kalian, berada dimanapun kalian berada. Tidak. Tetapi maknanya al-ihatatu bil ilmi. Apa maksud al-ihatatu bil ilmi? Al-ihatatu bil ilmi ay anna Allah Ta'ala muhitum bikum ilman. La yakhfa alaihi syai'un aynama kuntum. Bahwa Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya yang azali, apapun yang kalian lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatunya, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, Allah Ta'ala mengetahui di mana kita berada. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan di tempat tersebut. Tidak ada yang tersembunyi atau tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sebagian orang dengan mudahnya mengatakan Allah ada di mana-mana. Dia beranggapan bahwa mengatakan Allah ada di mana-mana, ya, ini maksudnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan dimanapun kita berada. Kalimatnya sudah tidak benar. Jadi gunakanlah kalimat yang benar dan makna yang benar.
Bukan hanya maknanya yang benar, tapi kalimatnya salah. Gunakanlah kalimat yang benar dan makna yang benar. Kata ada di mana-mana bagi Allah ini tidak benar. Ini tadi pernyataan ini al-ihatatu bil ilmi ini disebutkan oleh Imam As-Sawri dan Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Malik dan selain mereka. Lanjut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Ayat ini menjelaskan tentang makna dari ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ketika para ulama mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum ay al-ihatatu bil ilmi, maknanya adalah al-ihatatu bil ilmi, mengetahui segala sesuatunya, ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wa innama tad'una sami'an qariba." Rawahul Bukhari. Maknanya, janganlah kalian memaksakan diri untuk mengeraskan suara secara berlebihan, karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan ghaib. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Maksudnya secara maknawi, bukan secara fisik. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang berbunyi irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba. Hadis ini ada kisah dalam hadis ini. Ada ceritanya. Ceritanya bagaimana? Ketika itu Nabi dan para sahabatnya sedang dalam keadaan safar, melakukan perjalanan jauh. Ketika mereka sampai di Wadi Khaybar, ketika mereka pulang dari perjalanan jauh mereka sampai di Wadi Khaybar, ya. Kemudian para sahabat ini berzikir dengan bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka juga bertakbir, Allahu akbar, dengan mengeraskan suara mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihan melihat mereka, ya, karena habis dari perjalanan tentu sudah capek kan gitu. Tenaga terkuras habis. Nah, kalau berteriak-teriak, kalau mengeraskan suara, ini tentu akan menguras banyak tenaga. Nah, kita nggak jalan-jalan aja, ya. Kita tidak dalam keadaan perjalanan, kalau teriak-teriak capek. Ya, apalagi dalam keadaan perjalanan jauh, dan kita mengetahui perjalanan ketika itu tidak seperti perjalanan kita sekarang. Sungguh capeknya luar biasa tentunya. Kemudian mereka teriak dengan bertahlil, bertakbir. Rasulullah iba, kasihan melihat mereka, kemudian mengatakan irba'u ala anfusikum. Irba'u ala anfusikum. Kasihani kalian diri kalian. Ya. Jangan bebankan kepada diri kalian. Jangan kalian mengeraskan suara. Kasihani diri kalian sendiri. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaibah. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang asam, yang tuli, tidak mendengar, wala ghaiba, dan yang ghaib.
Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kalian zikir dengan keras, kalian berdoa dengan suara keras, atau kalian berdoa berzikir dengan suara yang lirih, yang kecil, pelan, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Wala ghaiba, dan Allah Subhanahu wa taala ada, tidak gaib. Artinya Allah taala la yakhfa alaihi syai'. Tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun. Allah Ta'ala mengetahui. Mau kalian berteriak atau kalian pelan-pelan. Ini Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa innama tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang Maha mendengar. Dan qariba artinya zat yang Maha mengetahui. Dekat, bukan dekat secara fisik, namun dekat secara ma'nawi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. La yakhfa 'alallahi syai'un. Semuanya Allah taala mengetahuinya. Nah, dalam hadis ini ada banyak faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, di antaranya yang pertama bahwa berzikir secara berjamaah ini sudah ada di masa Rasul. Dilakukan oleh para sahabat. Disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan suatu hal yang dicela, bukan suatu hal yang dilarang, ya, bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang baru di masa kita. Kita berkumpul-kumpul, berzikir bersama. Ya, ini bukan suatu hal yang baru kita yang melakukannya, tidak. Para sahabat melakukannya. Para sahabat bertahlil, bertakbir bersama-sama. Mereka mengeraskan suara, artinya zikir berjamaah ini sudah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini bisa menjadi dalil kita untuk kita zikir bersama istighosa, untuk kita zikir bersama tahlilan, untuk kita zikir bersama syukuran dan lain-lainnya. Hujjah ahlu sunnah wal jamaah dalam hal tersebut. Kemudian hadis ini tidak menunjukkan bahwa zikir dengan suara keras atau zikir berjamaah dengan suara keras itu diharamkan, dilarang, tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya syafaqatan alaihim, karena Rasulullah iba, khawatir dengan keadaan mereka. Rasulullah kasihan dengan mereka. Kemudian Rasul mengatakan jangan keraskan suara. Bukan artinya haram kalian mengeraskan suara dalam berzikir. Haram hukumnya, ya nggak boleh. Itu dilarang dalam agama. Tidak. Rasulullah karena iba, karena posisinya, keadaannya ketika itu ya para sahabat dalam keadaan yang capek, dalam keadaan lelah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tempat-tempat. Bagaimana demikian? Kalau kita melihat mereka orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala ada di atas langit. Mereka orang-orang yang mengatakan Allah duduk di atas arsy. Mereka orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat di arah atas. Mereka orang-orang yang mengatakan demikian, yang meyakini akan hal itu, apa hujjah mereka? Mereka selalu mengedepankan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka selalu mengedepankan ayat tersebut. Allah Ta'ala ada di atas arsy katanya. Allah Ta'ala berada di arah atas. Nah, ketika kita mengatakan ayat tersebut tidak boleh dimaknai secara zahirnya.
Tidak boleh dikatakan Allah berada di atas aras, tetapi maknanya adalah Allah Ta'ala menguasai aras, bukan berada di atas aras. Kata mereka, jangan ditakwil-takwil, jangan diubah-ubah makna. Kalau zahirnya seperti itu, ya sudah seperti itu saja. Ya, ini pernyataan mereka seperti itu. Namun ketika kita sodorkan hadis ini, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wa innama tad'una sami'an qariba. Ini zahirnya menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu berada dekat dengan manusia, dengan para sahabat, ya. Di mana? Di langit atau di bumi? Pasti di bumi. Para sahabat itu ada di mana? Ada di bumi. Ya. Jadi zahirnya hadis ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu ada di bumi bersama para sahabat ketika itu. Mereka orang-orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala ada di atas langit, ketika kita sodorkan hadis ini harus ditakwil. Mereka mengatakan nggak boleh dipahami secara zahirnya, karena Allah ada di atas langit, sehingga hadis ini tidak boleh dimaknai secara zahirnya. Begitu juga dengan ayat yang kita sebutkan tadi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini zahirnya menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu ada di bumi bersama kalian. Kalian ada di mana? Kalian ada di bumi. Berarti ya zahirnya Allah Ta'ala ada di bumi. Mereka pun tidak mau menerima ini. Mereka mentakwil ayat dan hadis ini. Mereka katakan tidak boleh dimaknai secara zahirnya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, maksudnya al-ihatatu bil ilmi. Mereka juga sepakat dengan kita mentakwil ayat itu dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala bukan berada di bumi, namun Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya. Mereka juga sepakat dalam hal ini dengan kita, ya, mentakwil ayat tersebut dan hadis tersebut tidak menyatakan bahwa Allah Ta'ala ada di bumi. Namun kenapa, yang anehnya, kenapa mereka tidak mau mentakwil ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kalau ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum mereka mau mentakwilnya, menerima takwilnya, kenapa tidak menerima takwil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kenapa sebagian ayat boleh ditakwil, sebagian ayat tidak boleh ditakwil? Karena sesuai dengan keyakinan mereka, mereka tidak mau mentakwilnya. Karena sesuai dengan keyakinan mereka, mereka mau mentakwilnya. Subhanallah. Hadza tahakkum. Ini suatu hal yang sikap yang semena-mena terhadap ayat. Mengambil ayat yang satu, mencampakkan ayat yang lain. Tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Kita wajib mengimani semua ayat Al-Quran. Para ulama mengatakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum, tidak boleh dimaknai Allah ada di bumi bersama kalian, berada di satu tempat dimanapun kalian berada, ya. Tidak boleh dimaknai demikian. Begitu juga tidak boleh dimaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas langit, berada di atas arsy. Tidak boleh diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di satu arah. Berada di satu tempat atau berada di banyak tempat. Tidak boleh diyakini demikian. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakwil ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, begitu juga mentakwil ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, agar sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Karena kalau seperti yang mereka lakukan, mentakwil ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak mentakwil ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, kebalik. Mereka orang-orang yang mengatakan bahwa wa huwa ma'akum ainama kuntum harus ditakwil, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tidak boleh ditakwil, ya. Ini artinya mengambil satu ayat mencampakkan ayat yang lain. Kemudian mereka yang tidak mentakwil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa,
ini tidak sesuai maknanya dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Begitu juga ayat-ayat muhkamat lainnya yang berkaitan dengan akidah. Ya, jadi kesimpulannya, pertanyaan yang nomor 7 ini, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wajib untuk kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Tidak boleh diyakini Allah taala ada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Allah taala tidak butuh kepada semua makhluk ciptaannya. Al-ihatatu yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah al-ihatatu bil ilmi, sebagaimana yang ditafsirkan dalam ayat yang lain. Allah taala berfirman, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma.